selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua orang yang memang menselebrasi Idul Fitri. Selamat arus balik ke Jakarta. Semoga selamat sampai di tujuan. Semoga. Selamat Kamu juga nggak kemana-mana? di studio, Pak. Oh gitu. Dan selamat buat Veda yang Ya. udah naik podium di race kedua. Sebelumnya, Kita lanjut. MotoGP of Goiânia, Brazil. Guianas. Moto3, Quiles. Moto2, Daniel Holgado. MotoGP, Marco Bezzecchi. Sebelum saya lanjut, seperti biasa bicarakan soal MotoGP, aku hari ini mau mulai dari Moto3. Ya, karena ini adalah podium pertama orang Indonesia di GP. Nggak pernah sebelumnya. Ya, nggak pernah sama sekali. Di kelas dunia ya. Apalagi di Moto3, apalagi rookie. Jadi aku mau baca sesuatu yang kemarin saya tulis di Instagram saya waktu dia prestasi. Tulisannya adalah, hari ini kamu menjalani balapan seperti seorang veteran sejati. Kamu tahu menunggu dengan cerdas saat yang tepat untuk menyerang dan menutup balapan dengan podium merah putih milikmu sendiri. Sungguh luar biasa. Seperti nggak ada besoknya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya 2 kali nonton Moto3 saya. Waktu live, dan habis itu aku nonton ulang. Dan nonton ulangnya khusus saya fokuskan diri kepada Veda. Kenapa saya lakukan itu? Karena dari dulu, bukan baru sekarang, aku bicara tuh tentang anak ini. Dari Asian Cup. Saya selalu bilang ini orang yang benar, Talent ini Cup. orang yang talent cup. Ini orang yang lewat jalanan yang seharusnya untuk sampai ke MotoGP. Tinggal prestasi. Tinggal konsistensi. Itu adalah 2 hal yang dia punya sendiri. Kenapa, bro? Waktu saya kemarin nonton ulang, aku perhatikan banget 2 hal yang penting sekali. Nomor 1, dia itu gak balapan, bukan kayak rookie. Itu kita udah kelihatan banget dari Thailand. Di Thailand banyak netizen, oh ya, tapi dia di sini tahu tracknya, tapi ini salah saya bilang. Ya, mau tahu tracknya seberapa banyak juga. Kalau kamu lawan kelas dunia dan prestasi kayak begitu, berarti kamu bagus. Contohnya, kemarin di track yang baru, di track yang nggak tahu, di mana semuanya nggak tahu. Tapi hati-hati. Karena track yang nggak tahu, itu lebih sulit lagi untuk mengadaptasi diri. Di kondisi basah kencang sekali, di kondisi kering kencang sekali. Startnya kayak veteran. Startnya dua-duanya top. Tenang. Bagus, tenang. Dia nggak sungkan sama siapapun. Ya, dia itu punya kepala dingin. Beneran kepala dingin, gak sungkan. Startnya bagus banget. Dan dia itu cerdas sekali. Saya bilang, kenapa cerdasnya? Karena aku perhatikan banget. Lap-lap awalnya sampai pertengahan, sampai start yang kedua. Dia selalu nggak maksa. Kalau memang ada kontak-kontak sedikit, dia lebar. Atau kalau ada yang kasar, dia masuk, dia lebar. Dia lebar karena bukan nggak bisa lawan ini anak. Jangan salah, karena lap terakhir dia tunjukin kepada semua orang. Dia bisa lawan kalau dia mau. Dia blok pas. Belum pas di Carpes. Blok pas di lap terakhir. Dan selesai di posisi dia. Berarti kalau dia mau lawan, dia bisa lawan. Tapi awal-awalnya, apalagi di Moto3, nggak perlu terlalu gimana. Nggak perlu terlalu liar. Tapi anak-anak muda biasanya itu nggak ngerti. Rookie-rookie apalagi. Sering sekali dong kacau balau. Dia itu pinter, dia cerdas. Oke, mau lewat, lewat aja. Aku nggak maksa. Aku tapi tetap coba usahakan untuk mengikuti pace kalian semua. Itu apa namanya? Itu namanya pikiran veteran. Padahal dia masih anak kecil, masih bocah. Itu pikiran, berarti saya nggak tahu siapa yang memanage dia, tapi bagus. Manajernya dia kan John Olive. Bagus banget. Bagus banget. Kenapa? Karena untuk mendidik mental ya pembalap semuda itu dengan cara dewasa itu nggak gampang.
berarti dia fokus banget. Berarti ini orangnya lapar. Dia nggak ada mikiran yang lain. Dan mudah-mudahan nggak ada yang lain yang ganggu mental dia. Kenapa? Karena dengan sifatnya kayak begini, dia tuh bisa jauh. Kemarin di Moto3 ada 2 rookie di podium loh. Morelli sama dia. Itu adalah masa depan Moto3. Percaya atau tidak percaya. Asal beda itu nggak ada gangguan. Makanya disupport terus dari rumah. Kalau hari ini gampang support dia. Kenapa? Dia podium. Dia gampang support dia di Thailand karena dia prestasi. Pasti akan ada hari yang sulit. Pasti ada hari yang dia mungkin nggak se-perform sebagus ini. Jangan kendor supportnya. Karena dia memang bakat. Dia memang punya talenta yang menurut saya luar biasa. Karena sejak sejarah pembalap dari Indonesia yang naik di kelas dunia, mau di Superbike, di Super Sport 300 atau di World Super Sport, nggak pernah prestasi seperti ini. Ada yang prestasi bagus di Super Sport itu yang 300 ada. Aldi Mahendra. Bagus banget, tetapi ini beda. Ini kelas dunia. Dan yang luar biasa yang dia lakukan, oke lah, awal-awalnya race itu Almanza sama Kiles memang gapnya jauh. Bisa sampai di lap 15, bisa sampai 3,5 detik. Tapi dia di grup berikutnya. Mungkin dia belum bisa ikutin pace-nya itu karena mereka berdua itu setan. Belum bisa, saya bilang. Bukan nggak bisa, belum bisa. Tapi dia tetap. Dia itu tujuannya adalah podium. Dia tujuannya adalah podium dan podium dia dapat. Start kedua, startnya juga bagus banget. Nggak salah sama sekali. Ya, startnya dari P10 meskipun waktu di lap 15 dia ada di P4. Kenapa dari P5 di P10? Karena di lap sebelumnya dihitung dari lap sebelumnya dan di lap sebelumnya memang ada di posisi 10. Startnya langsung bagus. Startnya langsung di P7, P8, P7, P8. Ya. P6, P5, P4 dan last lap. Beberapa corner terakhir block pass. Block pass. Keluarnya dia ketiga murni. Ketiga sendiri, bukan fight-nya. Iya. Dia cerdas sekali, pintar sekali. Ya, ini sesuatu banget yang kenapa aku mau karena juga di start nomor 2, ya di start nomor 2, dia itu sebetulnya nggak jauh juga dari Kiles sama Morelli. Yang Kiles coba gap, Morelli bisa nyusul, grupnya yang oke lah cuma 5 lap. Tapi dia tetap usahakan. Ya saya bilang ini sesuatu banget, saya bilang kita harus bangga. Oke lah, kita akan topi sama Kiles. Di mana dia sekarang dengan 45 nilai leading championship. Dan mungkin saya mau baca. Ya, guys. Boleh aku tambahin sebentar nggak, Mas? Boleh dong. Soal Veda. Boleh. Jadi, aku kan ada wawancara eksklusif tuh sama Veda kan, pas sebelum tahun baru. Lalu orang banyak bilang, udah ngapain nuntut berlebih-lebihan, yang penting dukung. Dukung aja Veda dulu, jangan nuntut berlebih-lebihan. Aku bilang, kamu nggak tahu, aku kerja di MotoGP. Itu satu. Kedua, Veda itu lulusan dari Red Bull Rookie. Dan dia peringkat 1, 2, 3. Peringkat dari Red Bull Rookie 1, 2, 3 itu semuanya ada di MotoGP. Ya betul. Semua. Kalau enggak Dennis Hakim kemarin start dari P3 juga ya. Hakim Danis juga ya, Hakim Danis, sorry ya. Iya, Hakim Danis. Lulusan Red Bull Rookie 1, 2, 3 itu kalau nggak apes-apes banget ya. Itu harusnya dia bisa jadi papan atas Moto2. Karena kalau kita bicara MotoGP itu udah ada politiknya ya, faktor politis. Tetapi berharap ke MotoGP bisa. Jadi kalau orang menuntut lebih berharap Veda untuk bisa podium lagi, ini bukan harapan kosong atau dukungan buta, karena memang bahannya ada. Tahu, tetapi tahu sendiri balapan Moto3 nggak segampang gitu. Gila-gilaan. Karena kadang-kadang melawan 15 orang sampai tikungan terakhir dan salah dikit posisinya, salah dikit line dari nomor 1 bisa jadi 15. Ya itu yang bilang susahnya. Ya makanya aku bilang akan ada, yang penting satu. Yang penting jangan cedera. Enggak, konsistensi. Iya. Karena dengan konsistensi dia sekarang runner up, makanya saya belum mau bilang mau baca, tapi dengan konsistensi di championship Veda itu adalah di posisi nomor 3.
ya, dengan 27 nilai. Cuman 1 nilai bedanya sama Morelli. Oke lah, Quiles rada jauh. Karena Quiles memang Iya, dari tahun lalu juga. Dan kalau prediksi dari semua pembalap Moto3 sama bilangnya Moto2 yang Quiles. jadi, dan saya yakin juga bahwa dia akan jadi juara dunia. Tetapi dengan konsistensi di Moto3 itu bisa jauh. Saya udah bilang dari awal, dari kemarin di Thailand, kalau dia bisa selesai 5 besar aja, 10 besar, tapi 5 besar aja di klasmen sementara akhir tahun, menurut saya, itu adalah sesuatu yang extraordinary. Dan satu lagi, jangan lupa, dia satu-satunya yang membawa Honda lagi. Honda yang gendong yang Honda. paling depan. Dan Honda senang sekali kontrak sama Veda. Jangan salah, senang sekali. Karena Veda dari dulu Honda. Semuanya bilang, udah tinggal dikasih KTM, tinggal... guys, banyak netizen begitu. Bukan tinggal dikasih KTM sebetulnya. KTM ada pro, tapi ada kontra juga. Honda di sini, di KTM itu banyak pembalap. Di Honda lebih sedikit. Di Honda itu dia selalu di depan. Pasti orang Jepang lihat dong. Dan Udah juga dipilih kok. Sekarang mereka lihat dia prestasi ya pasti ya di support full. Satu, di support full. Dan kedua, memang dia Honda dari dulu. dari dulu Honda. Dan kelebihan dari Honda apa? Di trek-trek yang seperti kemarin juga, di mana nggak ada lurus panjang dan kebanyakan cornering, itu handlingnya motornya yang dibanding KTM jauh lebih bagus. Di trek yang di mana lebih cepat, di trek di mana ada, ya oke lah KTM itu menunggul. Tapi kalau saya beda, karena saya udah start dengan Honda dan dari awal dengan Honda. Udah kenal dengan iklim Honda. Ngapain harus pindah? Nggak susah. Apalagi Indonesia sponsor Honda gede banget. Dan nggak gampang loh guys pindah tim itu tuh. Guys, bukan soal motor. Mau Honda mau KTM. Kalau nggak punya talenta, kalau nggak punya throttle, speed, mau kemana? Kalau nggak punya konsistensi, mau naik Honda mau juga turunin. Kamu pakai MotoGP di kelas Moto3, dan nggak bisa bawa motor, dia nggak akan menang. Nah itu maksudnya. Udahlah tenang aja, jangan nyalain KTM, jangan ini, jangan. Oh tinggal kasih KTM, dia juara terus. Bukan berarti. Tetap aja harus lawan Almanza, harus lawan Quiles, harus lawan orang-orang di Moto3 juga yang punya pengalaman udah 1 tahun yang lagi fighting untuk championship. Untukan ini adalah tahun belajar dengan apa? Startnya yang bagus, selesai yang rapi, 5 besar terus, sama satu lagi, konsistensi, poin. Dan beda dari zaman dulu memang punya kelebihan itu. Konsistensi, konsistensi, konsistensi. Race Moto3, nomor 1 Quiles, nomor 2 Morelli, nomor 3 Pratama, Veda, nomor 4 Carpe, nomor 5 Pini, Salmela, Perrone, Fernandez, O'Gorman, dan Hakim Danish. Di championship, Quiles leading. Quiles paling di depan dengan 45 poin. Following Morelli dengan 28 poin. 17. Ketinggalan 17 nilai dari Quiles. Nomor 3 Veda dengan 27 poin. Nomor 4 Carpe dengan 26. Almanza 25. Perrone 25. Fernandez 18. Uriarte 14. O'Gorman 12. Dan Pini. Sangat ketat. Konsistensi. Mau tambahin sesuatu lagi soal so far, Veda? ini udah cukup untuk Veda ya. Moto3 juga udah cukup. Saya rasa cukup ya. Kita udah puji ya bisa-bisan. Dan oke, aku mau mulai nomor 1. Banyak problem. MotoGP aduh. Banyak problem dengan tracknya. Ya, aku mengerti bahwa kalau track baru punya masalah. Ngerti lah, karena namanya baru. Sama kayak di Indonesia awal-awalnya tapi kan nggak separah ini sih. Kotor, tapi aspalnya juga copot. Iya. Nggak separah ini. Tapi nggak separah ini. Nggak sampai ambles. Tapi menurut saya, Race Commission yang memang in charge untuk verifikasi, ya beberapa bulan sebelumnya race atau waktu di bangun, itu semuanya kan ke sana kontrol. Ini aspal baru di aspal. Memang aspalnya bagus banget, bukan jelek. Tetapi baru. Kamu tahu sendiri. Dan ini adalah
fakta bahwa kalau aspal baru ditaruh, perlu waktu supaya jadi keras. Untuk matang. Perlu waktu untuk jadi matang. Aku ngerti penting sekarang untuk Dorna, untuk Liberty Media itu penting sekali membawa MotoGP kemana-mana. Apalagi kan nanti ada juga race di kota, ya seperti di Adelaide. Meskipun itu bukan di dalam kota, meskipun itu track beneran, meskipun itu adalah space-nya banyak sekali dan bukan tujuannya Dorna sama Liberty Media membawa MotoGP lewat dari Sudirman ya. Atau kayak di Singapura GP. Ya, itu nggak ada cerita. Ya, tetapi aku mengerti show-nya. Aku mengerti mereka maunya membawa MotoGP selevel Formula 1 dalam artinya terkenal di seluruh dunia karena yang penting duitnya. Tetapi juga kalau mereka selalu fokus dengan ekspansi atau fokus dengan security, pembalapnya juga nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak sanksi dan segala macam. Lain kali, ya meyakinkan bahwa tracknya itu bisa terima balapan seperti kemarin. Karena nomor satu, salah waktu. Semuanya juga tahu bahwa pada sekarang ini di Brazil adalah musim hujan. Dan Brazil itu sama musim kayak Indonesia. Sama kayak Indonesia, nggak ada ampunya. Oke, di sprint race sudah terjadi, ada lubang. Lubangnya itu untung mereka hentikan. Oh, even though mereka bilang, oke lah kita nggak pernah lewat dari situ. Tapi kita nggak tahu. Lagi fighting, apalagi Moto3, di lurusnya mereka terbuka. Dan salah satunya itu kolaps. Kenapa bisa kolaps? Aku kasih tahu semuanya dalam secara teknik apa terjadi kemarin dan kenapa ada lubang itu. Lubang itu ada, kenapa? Di bawah ada pipa. Pipa itu adalah untuk membuang air, drainage. Pipa itu rusak. Airnya keluar kencang sekali dan membawa tanah. Yang di bawahnya? Tanah di bawah. Artinya apa? Di bawahnya kosong. Lubang. Itu bahaya sekali. Kalau mereka nggak benarin kemarinnya, itu motor bisa lewat, bisa ambruk. Itu bisa mati. Jadi, aku kasih nilai jelek untuk kondisi. Tapi aku kasih nilai positif untuk reaksinya dari orang-orang untuk benarin lubang tersebut. Karena mereka harus bongkar total, mereka harus isi tanah sama pasir sama batu-batu lagi. Mereka harus pakai semen yang khusus yang bisa jadi keras dalam waktunya secepat sekali. Dan itu nggak gampang. Untuk itu aku angkat topi. Selain itu apa? Seluruh tracknya di mana-mana apa copot-copot aspalnya. Iya, karena banjir. Copot, karena banjir, copot, karena aspalnya perlu waktu untuk disettle, belum jadi settle, dan segala macam. Dan semua pembalap, apalagi di MotoGP, kena batu-batu. Oke, Race Direction ambil keputusan untuk bikin race-nya lebih pendek. Tetapi, jangan bilang 6 menit sebelumnya start. 4 menit? Ya, mau 4, mau 6, sama aja, nggak penting. Itu terlalu cepat. Iya. Itu gombal. Kenapa saya bilang begitu? Mereka udah tahu, udah survei, udah tahu dari zaman kapan. Ya udah dari Moto2 juga udah tahu bahwa aspalnya naik. Kenapa mesti nunggu last minute? Kenapa harus tunggu last minute? Kenapa nggak kasih kesempatan minimum? Kalau itu dipendekin jauh loh. Sepertiga loh itu. Sepertiganya. Artinya apa? Ada beberapa pembalap juga bisa ambil keputusan untuk start dengan compound yang soft. Satu, kedua, tangki juga, bensin juga bisa diatur. Satunya Ducati, contohnya. Marc Marquez, tentunya. Ya. Bensinnya bisa dikurangi. Oke lah, ini adalah masalah untuk semua orang, bensin full. Oke lah, semuanya dengan bensin full. Tapi itu kesempatan untuk ganti ban itu harus ada dong. Sementara 6 menit aja, 5 menit aja sebelumnya tuh nggak ada waktunya lagi untuk lakukan hal tersebut. Nah, ini juga sesuatu yang menurut saya setuju dengan dipendekin race karena sangat bahaya. Iya. Aku setuju dengan keputusan itu. Setuju sekali. Tapi saya nggak setuju dengan waktunya, caranya, waktunya ya. Itu yang bikin semuanya di tanda tanya besar. Ditanya sama Mark, kamu terasa dirugikan karena dipendekin? Dia bilang gini, ini situasinya sama untuk semua pembalap. Itu tahu, Mark selalu gentleman. Dia bilang, pasti aku itu kalau bannya udah mulai habis, motor saya aja makin enak dan makin enak.
terakhirnya, di lap terakhir, dia itu dapat waktunya 18,6. Jadinya kenapa dia lebar-lebar itu gara-gara ya ambil risiko, dia nggak mau ambil risiko karena aspalnya rusak sekali dan dia udah dapat zero ya. Jadi dia harus cerdas. Ya. Tetapi dia kalau baliknya ditanya kepada Bezzecchi, gimana Bezzecchi, kamu terasa beruntung atau saya nggak apa-apa, kalau dipendekin lebih bagus. Ya kenapa? Dia ambil keputusan untuk kabur karena dia tahu dengan ban medium, dengan karkasnya yang keras itu, Aprilia dengan kondisi yang licin, dengan kondisi yang suhunya tinggi, akhirnya Aprilia bisa perform. Jadinya dia dipendekin bisa full throttle dan memang nggak ada lawannya. Mungkin. Kalau sepanjang 30 lap, menurut saya Marco Bezzecchi tetap jadi juara. Tapi mungkin Martin bisa ditangkap. Bisa nempel. Bisa ditangkap karena udah mau ditangkap. Terakhirnya Martin udah bikin kesalahan beberapa dan dari 1,8 second sih Dija udah di belakang. Udah. Kalau bukan last lap itu udah dimakan. Sama juga Marquez mungkin bisa maju. Ya. Kita nggak usah mikir bagaimana kalau, tapi maksud saya adalah bahwa ya lain kali bisa kita ambil keputusannya lebih cerdas lagi dah. Dua kali ya, Dorna udah bikin betul. race director udah bikin kontroversi ya. Betul. Dan satu lagi ya, pernah kan Finland nggak siap. Finlandia karena terlalu kecil. Nggak siap. Mereka sendiri yang bilang, kita nggak siap, kita cancel. Ya, ada beberapa track di mana nggak penting, di cancel. Ada beberapa track di mana perlu karena Brazil, karena government involved, karena yang punya tracknya orang besar, segala macam. Ya, saya berharap bahwa dari pelajaran ini, untuk lain kali mereka bisa ambil keputusan lebih tepat dan lebih bagus untuk kepada semua orang. Aku sebelum lanjut bicara soal Aprilia, bicara soal Marc Marquez dan apa terjadi antara Ducati sama Aprilia dan segala macam, aku minta tolong sama Pandu untuk masukin ya hasil dari race sprint dulu, oke, di mana Marc Marquez menang dengan beautiful race antara Marc sama Dija, di mana Dija balas dendam di race panjang. Nanti kita khusus bahas. Marc 1, Dija kedua, Martin ketiga, podium. Bezzecchi keempat, Ogura kelima, Quarta e 6, luar biasa untuk sprint sama kualifikasi. Alex Marquez ke-7, Bagnaia ke-8, Acosta 9, Moreira, not bad. 10 besar, meskipun nggak dapat poin, tapi top. Di race, hari minggunya, Bezzecchi nomor 1, Martin 2, Dija 3, Marc ke-4, Ogura ke-5, Alex ke-6, Acosta ke-7, Pak Firman, fantastis loh, masih pincang loh. Dia itu nggak pernah ikut tes, dia itu nggak pernah balap sebelumnya, dia itu nggak pernah naikin motor, turun dengan pincangnya kayak begitu, selesai di posisi 8, menurut saya, hati-hati guys. Zarco 9, Raul Fernandez 10. Nanti kita kasih tahu kenapa Raul Fernandez di sini performa kurang meskipun Aprilia di track seperti ini luar biasa. Di klasmen sementara di championship point, Bezzecchi leading dengan 56 poin, Martin kedua, oke, Bezzecchi, Aprilia leading di championship, rider championship 1-2, leading di constructor championship, dan leading in team championship. Di team championship leading dengan 2 tim. Trackhouse nomor 2 dan Aprilia Racing nomor 1. Ini adalah data. Ini adalah data penting sekali yang kita harus didiskusikan sebentar lagi. Oke, kita bisa langsung bicara soal semua. Apa bedanya antara Ducati sama Aprilia? Apa bedanya antara sprint race di mana Marc Marquez bisa jadi juara sama main race di mana Ducati bisa kalah sama Aprilia dua-duanya? Bedanya ada dan bedanya penting. Kita harus angkat topi nomor 1 sebelum kita kasih tahu bedanya sama Marco Bezzecchi. Harus bro. Karena dia back to back.
4 kali beruntun ya. Ya, back to back to back to back. Kalau kita bicara akhir season tahun lalu sama awal season ini. Dan di 4 race tersebut, dia leading. Semua lap. Semua lap. Semua lap dari lap 1 sampai terakhir. Dan dia tuh punya kelebihan ala Lorenzo. Kelebihan ala Lorenzo yang membosankan. Di mana dia kalau punya speed, kalau dia punya pace, di hari tersebut dia jauhin semua dan dia jalan sendiri. Ya itu kita harus angkat topi. Ya sekali lagi. Dan kita harus angkat topi sama Bezzecchi. Kenapa? Kenapa hari Jumatnya dia parah. Kacau balau. Dia paling terakhir. Paling terakhir bro. Oke lah kondisi basah. Oke lah track baru. Basah kering basah paling susah. Oke lah Marc Marquez di situ adalah rajanya. Tapi di posisi paling belakang. Dia itu sempat bilang bahwa waduh, waktu saya baca, waktu saya lihat, saya bilang, waduh, saya jelek banget. Kok bisa kayak begini? Sementara Martin ada di atas. Nah, ini yang sesuatu berlebihan dari Aprilia. Martin ini bantu sekarang. Dulu Bezzecchi sendiri. Dulu Bezzecchi nggak ada. Prestasi cuma bisa dari dia, Ogura atau Raul Fernandez. Tapi main tim adalah dia. Dia lihat bahwa tetap Martin di atas. Dia bilang, wow, ini problem saya. Ini riding style saya. Ini kondisinya dari saya. Kalau Martin bisa sekencang itu, aku juga bisa sekencang itu. Mereka kerja keras sekali, malam di Jumat, lihat semua data, belajar semua video, dengan timnya bikin kerjanya yang luar biasa, dan dia dari situ bisa sampai. Oke lah di sprint race dengan ban soft, kita tahu sendiri bahwa Aprilia dengan ban soft kurang, tapi di kualifikasi luar biasa, di sprint race bisa selesai ke 3 dan 4, naik podium tetap, dan di main race bisa dijuara 1-2. Dan ada juga Ayogura. Oke, jadi di posisi nomor 5. Jadi adalah sesuatu banget kerjaan dari, dan finally Martin ada, Martin berprestasi, di mana kita harus angkat topi juga bro. Kenapa? Karena dia datang dari cedera parah. Dia datang dari tahun yang sangat kontroversial. Dia datang dari, tapi dia adalah Martin yang berbeda. Kalau tahun lalu dia balik dan dia mau tunjukin kepada orang bahwa dia adalah juara dunia. Kenapa sering kemarin itu belum siap, dia balik, dia mau, ingat gak? Dia dorong habis-habisan sampai motornya goyang-goyang, sampai jatuh lagi, sampai setiap kali balik, pokoknya dia mau tunjukin kepada semua bahwa dia juara dunia. Itu salah. Sekarang dia balik dengan, bukan tujuannya itu. Dia nggak mau tunjukin, dia sendiri yang bilang ya, bukan saya ya. Dia bilang, aku nggak harus tunjukin ini kepada siapapun. Dan dengan mental yang dingin, kepala dingin, dia bisa prestasi. Karena dia nggak lupa gimana caranya membawa. Dia 2 kali juara dunia. 2 kali juara dunia. Di kelas Moto3 sama di MotoGP. Bukan main, bro. Dan dia punya kesempatan untuk jadi juara dunia tahun ini, sangat punya. Tapi untuk lakukan itu, dia harus menang. Secepatnya menang race panjang, menang. Dia harus cepat. Kalau dia bisa menang, meskipun dia udah percaya dengan Aprilia, meskipun dia terasa comfortable dengan motornya, dia bilang sendiri, sekarang aku itu waktu datang ke pit, masuk dalam pit, udah tahu bahwa motornya pokoknya bagus. Motornya pokoknya adalah motor saya. Aku nggak ada pikiran yang lain selain membawa motornya dan setupnya supaya sempurna. Karena dia punya kapasitas, karena dia punya talenta, karena dia 2 kali juara dunia, bro. Kalau dia langsung menang secepatnya, mental makin kuat. Dia bisa jadi calon untuk juara dunia. Ya bisa loh. Karena menurut saya tahun ini adalah antara 3 orang. Marc tetap, Martin sama Bezzecchi. 3 orang ini akan usahakan untuk jadi juara dunia. Dan Martin bisa, bukan nggak bisa, bro. Karena dia sudah pernah jadi juara dunia 2 bisa, kali. Sangat bisa, ya. Faktor motornya. Apa bedanya antara yang ini guys, ini pendapat saya dan mungkin saya bisa salah, mungkin ada aja yang nggak setuju, nggak apa-apa, silakan aja. Ini dunia bebas dan sangat demokratis. Tapi gini, apalagi di 2 track yang similar bukan dalam bentuknya, bukan layoutnya, similar dengan flow-nya. Dengan udaranya. Udaranya semuanya sama, panas sekali. Dan di 2 track ini pakai karkas yang belakang berbeda, ban medium. Karkas yang
Gigi Dell'Igna sendiri saya pernah dengar ada wawancara khusus di mana untuk Ducati karkasnya tersebut nggak bagus sama sekali, nggak enak banget dan nggak cocok sama sekali dan mereka belum bisa ketemu. Dan kemarin waktu saya nonton ulang sama kayak di Moto3, aku mengerti kenapanya. Apa kelebihan dari Aprilia? Kelebihan dari Aprilia itu adalah dia punya dari zaman Aleix waktu pindah dari Suzuki ke Aprilia, dia langsung bilang kelebihan dari Aprilia adalah bagian depan. Dia tuh di braking sampai entering sangat stabil. Sampai dulu dia pernah juga pakai aerodinamik terlalu Kuat. Invasif. Hmm. Di mana Terlalu jadi berat. Tapi punya kelebihannya apa? Bagian depan stabil. Aprilia ini bukan, kalau zaman dulu bisa kadang-kadang punya prestasi, tapi kebanyakan kali nggak punya prestasi. Kalau sekarang ini udah back to back prestasi. Harus hati-hati. Bagian depan sangat stabil, sangat terkontrol, dan untuk masuk dia nggak perlu terlalu banyak engine brake. Kalau kamu lihat, waktu rolling, masuknya sama keluarnya, apalagi di track seperti Guyana yang kemarin ini, di track di Brazil, di mana itu tracknya, flow-nya itu sangat kencang, dan flow-nya itu, kalau tracknya beautiful ya, layout-nya beautiful, semua pembalap suka. Apa yang enak banget? Itu harus dari tikungan ke tikungan, satu line dia harus selalu kencang sekali dan harus sangat sempurna. Kalau kamu dengar suara juga engine brake-nya Aprilia nggak terlalu invasif. Kenapa? Karena justru depannya stabil, roda belakang nggak mendorong berlebihan, dia nggak understeering, dan dia sempurna. Kalau semuanya seperti di Gian Antonio, saya nggak tahu kalau kamu pernah sempat bilang kemarin waktu mereka lagi di golf kart, mau pergi ke podium, dia bilang dia turun kepada Bezzecchi sama Martin yang di depan, motor kalian kencang sekali, kencang banget. Terus Martin bilang, kencang apa? Motor kamu juga kencang. Ya, emang benar. Kalau kamu lihat kecepatannya, semuanya sama. 347, malah paling kencang itu adalah motor Marquez kemarin di sprint, 347, tapi Aprilia 346, 345, 346, semuanya sama. Nggak ngaruh. Bukan itu masalahnya. Masalahnya berbeda adalah bahwa Aprilia lebih stabil, rolling speed-nya lebih bagus, engine brake-nya nggak invasif. Sementara Ducati, kalau kamu lihat, oke lah, selain Marquez nggak siap, belum sembuh, dan kelihatan cara membawa motor rada kaku. Dan nggak mau ambil resiko juga. Nggak mau ambil risiko juga. Selain itu, apalah kekurangan dari... Ini masalah kronis dari Ducati dari zaman dulu. Dari sejak Dovizioso membawa Ducati, di mana selalu bilang understeering. Apa artinya understeering? Bahasa Indonesia understeering apa? Understeering. Ya, depannya kan melebar atau lost. Jadi kalau masuk itu melebar ke luar dulu. Ya, kenapa? Karena roda belakang selalu power mendorong yang depan. Mereka sempat adapin sedikit masalah tersebut dengan aerodinamik. Waktu winglet keluar, aerodinamik yang luar biasa, dan beratnya ke depan bisa dipindahin dengan downforce-nya, ya, itu Ducati lebih mau belok. Ya. Tapi sekarang Ducati ngapain? Dia supaya nggak understeering, dia juga punya engine brake-nya lebih dibanding Aprilia. Dengan sistem yang tertutup, knalpot belakang. Tahu kan ada sistem tutup buka ya, supaya engine brake-nya lebih invasif. Tapi kalau engine brake-nya lebih invasif, ban belakang juga dorong lebih daripada seharusnya. Kemarin kelihatan, Marquez sudah berapa kali mau jatuh. Ya, apalagi waktu dia overtake di race, 2 lap terakhir dia overtake di Gian Antonio, habis itu di tikungan 12 di mana copot dia 2 kali tutup depannya, udah mau jatuh. Di situ dia bilang, oke lah, ini udahlah cukup lah. Kalau di sini aku nggak bisa lebih dari begini, aku udah dapat 0 di Thailand, 1-0 lagi, nggak worth it. Dan selain itu, dia itu membawa motornya nggak seagresif dan sebagus tahun lalu karena masih sakit. Sama Davide Tardozzi sudah umumkan bahwa dia nggak pernah bilang, tapi baunya nggak sempurna. Ini apa? Dia cerdas sekali, bro. Menurut saya dia cerdas. Oke lah, aku nggak ambil risiko di sini. Aku menunggu. Texas mau datang weekend depan.
Texas datang weekend depan. Dia kadangnya dia. Itu adalah track dia, ya. Dan dia di sana nggak akan dipakai lagi ban belakang ini, karkasnya ini. Aku bukan berarti bilang bahwa Aprilia bagus cuman dengan, emang dia setupnya paling cocok dia dapat dengan karkasnya yang kayak begini. Tapi jangan salah, waktu kemarin tahun lalu di Valencia waktu dia jadi juara dan di Portimao ya, sebelumnya dia jadi juara dengan karkasnya yang berbeda, dengan medium yang standar yang sekarang mereka akan pakai di Amerika juga. Tetapi kita harus tahu bahwa di situ Marc Marquez nggak ada. Ya, jadi ini untuk Aprilia race ini adalah kertas lakmus. Kertas polos. Kertas lakmus. Kertas yang lakmus itu kalau misalnya artinya bahwa kalau mereka bisa perform di tempatnya Marc Marquez, bisa menang di tempatnya Raja, biasa menang. Oke lah, lupakan tahun lalu dia di race jatuh gara-gara kesalahan dia sendiri karena terlalu kencar, karena kondisinya basah dan dia masih jauh. Oke. Tapi kalau Aprilia bisa mendominasi seperti di Thailand dan di ya seperti begitu dan bisa kalahin Marc Marquez, bahaya. Bahaya sekali. Meskipun saya percaya bahwa Marquez ini lagi tunggu momentum. Momentum yang pas untuk ke teknik full mode on. Kalau dia terasa lebih sehat dan motornya juga lebih sehat. Aku nggak percaya dan saya yakin sekali bahwa Ducati ini jelek. Kenapa? Kalau nggak bisa menang sprint. Kalau nggak bisa di Gian Antonio membawa motor kayak begitu kemarin. Dan di lap-lap terakhir mereka udah mau nyusul Martin loh. Kalau ada race panjang sampai 8 lap lagi, aku nggak yakin loh. Mereka tuh udah kalau awal-awalnya Bezzecchi jalan, aku cek waktunya di 18.6, 18.7, 18.8. Sementara Ducati dan yang lain di atas 19, 19.1. Terakhirnya terbalik. Di mana di Gian Antonio sama Marc Marquez semuanya di bawah 19, 18 besar, 18.8. Malah Marquez lap terakhir 18.6. Di mana Aprilia udah di atas 19. Tahu sendiri, kita nggak tahu. Tapi aku bilang bahwa yang pasti championship ini sangat menarik. Aku lebih senang nonton sesuatu seperti ini daripada tahun lalu di mana Marc Marquez mendominasi total dan hancurkan semuanya. Mendingan sampai terakhir kita saksikan siapa yang pantas untuk jadi juara dunia tahun ini. Dan saya yakin guys bahwa Ducati belum mati, belum angus semuanya, belum jelek, cuman belum bisa perform seharusnya. Kenapa Aprilia? Aprilia cerdas sekali, tim Aprilia cerdas sekali. Kenapa? Dia memberi kesempatan, dia udah lihat dari tahun lalu bahwa motornya udah bagus. Mereka investasi total untuk membawa satu step di atas lagi Aprilia ini. Sementara Ducati dari tahun 2024 konsesi. Udah nggak bisa apa-apa. Udah di limit. Udah nggak bisa. Ini bukan Aprilia lebih bagus dari Ducati. Ini Aprilia mendekati banget Ducati. Jadi levelnya menurut saya sangat mirip. Dengan karakteristik yang berbeda. Oke lah kalau Ducati memang punya masalahnya yang turning. Tetapi bukan ada kelebihan juga dari Ducati. Power of the engine, traction dan segala macam. Dan di track tertentu dia akan bisa perform pasti lebih bagus dari. Ini sebetulnya akan kita kelihatan up and down. Makanya saya bilang, karena Marc Marquez kemarin udah bikin kesalahan. Itu kemarin itu udah cerdas sekali. Dia selesai di posisi 4, 8 poin dan ambil keputusan di mana lagi bisa balik lagi ke beda. Konsistensi. Karena konsistensi itu penting sekali untuk jadi juara dunia. Dan dia tahun ini akan punya lawan yang sangat keras dan sulit. Itu adalah Aprilia. Tapi saya bangga bisa lihat banyak sekali motor Italia di depan. Sorry to say. Tapi bukan cuma Ducati. Sekarang juga ada Aprilia. Ya, dan di championship, di klasmen sementara, saya kalau nggak salah ya, bro, ada 4 Aprilia di 7 posisi pertama. Iya. Betul nggak? Betul.
Let me check Aku ulang lagi, aku taruh di mana tadi. Kalau kita lihat ada Bezzecchi, Martin, Ogura sama Fernandez posisi 1, 2, 6, 7. Jadi di 7 pertama ada 4 Aprilia sama berapa Ducati. Dan Ducati adalah Dija, Mark, cuman Alex. 2 loh. Sama Alex di belakang. Ke-8 ya? Enggak, ke-8 betul. Iya, makanya ke-8. Meskipun saya juga bingung kalau kita lihat Pecco banyak ya. Balik lagi ke Pecco. Kenapa bingung? Karena sebetulnya di free practice bagus banget ya. Iya. Dia rusakin semuanya waktu di kualifikasi di mana dia jatuh. Dari situ kacau balau. Karena di MotoGP sekarang guys, kalau kamu start dari belakang sudah selesai. Karena prestasinya sangat dekat satu sama yang lain. Bahwa kalau zaman dulu motornya berprestasi dan salah kualifikasi, dari belakang masih bisa nyusul ke depan dan menang. Kalau sekarang nggak bisa lagi bro. Kalau kamu nggak startnya dari baris 1 atau 2. Kecuali hujan deras ya? Ya itu beda cerita. Masuknya di kondisi yang normal, itu sulit sekali. Kalau di kondisi yang basah, itu beda cerita. Contohnya Toprak. Waktu di hari Jumatnya di P3. Langsung masuk di Q2. Ya kenapa? Karena kondisinya nggak gampang. Dia punya biji besar, memang. Skillnya juga ada. Motornya nggak begitu penting, power nggak begitu penting, dia prestasi, ya. Meskipun nanti kita bahas soal Yamaha dan prestasinya jelek banget. Satu lagi yang saya mau angkat dan kita harus bicarakan adalah Pedro Acosta. Kenapa, bro? Karena dia sekarang adalah di posisi nomor 2 di klasemen sementara. Di posisi nomor 2 dan kemarin prestasi kurang sekali. Aku mau bicara sedikit kenapa bisa di Thailand sebagus gitu dan kenapa di track seperti kemarin kurang. Dia bilang power nggak ada. Di lurusnya diambil sama semua orang. Betul. Itu betul. Itu kelihatan banget. Top speednya tuh jelek banget. Dia bilang membawa motor kayak begitu frustasi. Tapi kenapa bisa jadi kencang sekali di di Thailand dan kenapa mereka memang bilang insinyurnya aku dengar wawancara bahwa mereka bilang bahwa pakai aerodinamik yang berbeda supaya kecepatannya atau power sedikit dikurangin supaya handlingnya lebih bagus. Kenapa? Karena memang track ini handlingnya penting. Tetapi bukan untuk Pedro Acosta. Iya. Salah. Tapi kalau kita ngelihat KTM sama Yamaha sih sedih banget. KTM nggak terlalu sedih. Mereka kedua di klasemen sementara. Iya, tapi Oke lah, gara-gara faktor Acosta. Tapi jangan salah. Masalahnya KTM seperti kita udah pernah bahas. Kasih apapun kepada Acosta. Dan ikutin dia punya riding style. Karena dia sangat agresif. Sementara dengan motor kayak begitu, Viñales sama Bastian ini softer banget. Karena mereka cara membawa motor sangat soft dan halus. Yang saya heran adalah Brad Binder. Seharusnya Brad Binder karena punya karakteristik lebih dekat kepada Pedro Acosta, dia sangat kasar, dia tuh nggak performa. Tapi kenapa? Karena udah rusak mentalnya. Ini udah. Itu aja. Saya rasa bahwa KTM ini akan support habis-habisan Pedro Acosta untuk perform. Karena mereka perlu perform. Kenapa? Karena harus jual saham. Kalau nggak di kondisi yang sangat bahaya. Tapi menurut saya KTM itu jauh lebih bagus dari Honda. Saya nggak tahu. Dari Honda saya nggak tahu, tapi dari Yamaha pasti. Iya. Mau bicara sedikit tentang Yamaha, oke lah kita bicarakan lah. Oke lah, saya bilang menurut saya finally, seorang namanya Quartararo minimal di kualifikasi bagus. Dia itu balik perform habis-habisan, dorong habis-habisan, dan dia start dari P6 kalau saya nggak salah. Di race sprint bagus banget juga, ya. Cuman di race panjang memang motornya nyerah. Kalau kita udah pernah bahas di episode sebelumnya, kita juga pernah bahas di habis tes di Sepang dan segala macam. Kalau kalian mau tahu kenapa Yamaha di kondisi ini, saya selalu bilang masalahnya adalah di engine. Performa engine sangat top speed dan segala macam kacau balau. Dan kenapa bisa kayak begitu? Tolong ikutin episode dan sebelumnya karena kalau saya akan mengulang banyak terus banget.
Ada di apa 2 namanya, episode orang sebelum cepat. ini ya. 2 episode sebelum ini. Iya. Apa yang Yamaha harus lakukan? Ya, Yamaha harus tetap kerja keras sekali. Yamaha harus mendapat pengalaman ini untuk mendevelop tahun depan motornya yang lebih sempurna. Di mana seorang Jorge Martin jadi factory team rider di Yamaha Racing. Di mana mungkin Jorge Martin sekarang ini dia gigi jarinya. Tapi masalahnya adalah gini. Ya sekarang ini. Aprilia sebetulnya kalau mau tahan Martin tadinya seharusnya kasih dikit. Tapi tahu sendiri Aprilia. Ya. Duitnya juga nggak banyak. Ya, nggak banyak. Tapi sekarang Aprilia dengan kondisi, menurut saya Pecco ini sebetulnya sebelum-sebelumnya atau sebelum jatuh di sprint race, di mana jatuhnya sama aja. Kehilangan depan. Understeering. Kalau kamu lihat, semua yang jatuh kemarin dari Ducati, which is banyak sekali, karena di Gian Antonio juga jatuh 2 kali. Semuanya dari Ducati yang paling banyak jatuh, semuanya. Itu semuanya masalahnya sama. Understeering. Dan Marc Marquez karena punya kelebihan, seperti Pedro Costa, dia itu adalah talenta yang luar biasa. Kalau depannya tutup, dia udah tahu gimana caranya mengontrol. Tapi aku lihat di free practice, di kualifikasi, di sprint race, dan di race beberapa kali depannya Marc Marquez sudah mau tutup. Kalau nggak tutup gara-gara skill dia, meskipun menurut saya dia masih nggak bawa motornya yang seharusnya. Kalau Honda menurut saya bagus. Honda itu bagus, bro. Diogo Moreira itu adalah rookie, dia prestasi di sprint race, sedikit lebih kacau di main race. Di main race dia selesai di posisi nomor 13 kalau saya nggak salah, tapi dapat poin. Motornya bagus, cuman sekarang Honda perlu rider. Yang Top rider. Dan top rider udah dapat. Itu adalah Quartararo. Dan satunya lagi, dengan Quartararo pasti dia akan bisa prestasi. Saya yakin banget karena Honda ini adalah super power. Kalau kita bicara di motor ya, super power. Nggak ada satupun brand yang berbeda dari Honda yang punya duitnya yang seperti Honda punya. Itu lagi deketin Grace ini loh. Ya, nah, aku mau bicara ini. Kemarin aku gini. Kenapa? Apa yang terjadi? Sebetulnya adalah 2 hal. Gresini ini adalah tim kecil. Perhitungan saya dia bisa dapat sponsor sekitar 18 juta euro per tahun. Sekitar segitu. Mungkin dia untuk perform kayak begini bisa habis 16, 15. Jadi untungnya nggak besar. Nggak gede ya? Nggak gede. Kayaknya dia lagi deal sama Ducati. Karena Ducati mahal. Honda kayaknya mau kasih free. Itu. Matteo, aku potong. Silakan. Michele Massini, dia bilang, pas perbaikan aspal sebelum kualifikasi, dia ngasih bilang bahwa siapa bilang kita mau ke Honda? Kita lagi deal sama Ducati. Betul. 1, dia ngomong. 2, dia ngomong, belum ada Fermin Alvira ke VR. Dia ngomong, kamu tahu apa kejadian itu? 2 jam sebelum kejadian itu, begitu rumor, orang teleponin ke aku. Aku telepon Carlo. Carlo, ini tenangin. Geri Cokolatos ngamuk loh, aku bilang kayak gitu loh. Aspira ngamuk loh, kamu nggak ngomong kayak gini. 2 jam, Michele Massini ngomong di Liberty Media. Tenangin dulu, apapun yang terjadi tenangin dulu karena apa? Rumor sudah terlalu liar. Sponsor ngamuk, aku nggak dapet duit, kamu nggak dapet duit, mati loh kita. Aku ada chatnya. Betul. Tapi masalahnya gini bro, ini adalah kita bicara realitas. Iya, realitas. Ya, karena aku bukan cuma dengar mereka. Iya. Mereka bisa apa aja bilang. Iya. Aku dengar semua gosip dari gosip. Menurut saya, dia nggak akan ke Honda. Menurut saya. Kenapa? Karena Ducati nggak mungkin bisa kehilangan tim seperti Gresini. Nggak mungkin. Masalahnya cuma ini doang. Kalau Ducati kasih motor dengan harga yang murah atau bagus, ya pasti dia stay. Karena Gresini lah bisa dibilang, yalah pasti Honda bagus juga ya, tahun depan saya yakin. Tapi tetap aja. Kalau Firmin Aldeguer memang banyak gosip. Confirm bahwa Firmin Aldeguer itu memang di VR46. Meskipun saya, itu gara-gara duit ya. Duit. Karena VR46 bayar Ducati gede loh. Bukan dapat for free motornya. Kalau saya minta duitnya ada banyak.
Sponsor siapa dulu? Iyalah, Sorry, Iya. justru duitnya banyak. BUMN. Ya, sekarang tapi kalau misalnya Ducati, kemarin Tardozzi bilang, aku nggak mau kehilangan Ducati. Gresini. Gresini. Nggak mau sama sekali. Kita lagi kerja keras sekali, deal untuk supaya tetap. Ya. Gosipnya di paddock lagi bilang bahwa memang Fermin Aldeguer ke VR46, meskipun saya nggak ngerti. Kenapa? Toh Gresini selalu di depan, kecuali tahun inilah, oke lah Baru tahun awal ini musim, karena ya. awal musim itu segala macam. Aku kemarin tonton wawancara dari, sebetulnya ini penting sekali. Aku tonton wawancara dari Alex Marquez. Dan dia bicara seperti Pecco tahun lalu loh. Sama persis tuh. Dengerin dia sama, kalau saya tutup mata seperti dengerin Pecco tahun lalu. Dia bilang depannya lebih susah, understeering dan segala macam. Belum ketemu setupnya, belum ini, belum itu. Masalahnya ini apa? Bukan Ducati ini step back. Itu adalah Aprilia yang maju. Itu dia. Jadi Ducati kalau mau kejar sekarang harus lebih mendorong. Dan motornya masih harus beresin sedikit untuk supaya level bisa hampir sama. Dan kita akan saksikan track di mana Ducati akan berdominasi. Dan track lagi di mana Aprilia akan berdominasi. Jadi saya bilang tenang semuanya. Makanya saya bilang, kalau Fermin Aldeguer ke VR46 bisa terjadi karena duitnya. Tapi aku juga dengar bahwa ada gosip di mana Gresini akan ambil balik Enea Bastianini. Itu ya, itu. Ya. Sama mungkin ambil satu pembalap baru dari Moto2 lagi. Bisa terjadi. Saya nggak tahu siapa. Itu David Alonso gosipnya. Ya. Mungkin not the best choice. Ya, aku kalau bisa dikejar Olgado. Karena sorry to say bro, that rider is very very good. Daniel Olgado David Alonso is good but he's too small. Olgado Di atas. Di atas bro, sorry to say. Ya, sorry. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi semuanya gosip ini ada. Kenapa guys? Satu lagi saya mau bicarakan, yang saya nggak pernah bahas, mungkin orang di rumah mau tahu. Kenapa sampai sekarang, meskipun udah tahu semuanya bahwa Pedro Acosta sama Marc Marquez tahun depan di Ducati, meskipun semuanya udah tahu bahwa Fabio Quartararo udah tanda tangan sama Pecco ke Aprilia, tapi belum diumumkan secara, atau Quartararo ke Honda ya, atau Martin ke Yamaha, belum diumumkan secara, atau Alex Marquez ke KTM, belum diumumkan secara resmi karena ada bentrok ini antara Liberty Media sama tim dan pembalap. Karena Liberty Media mau potong subsidi. Iya, betul. Dan tim-tim sama pembalap bilang, lo potong subsidi kepada tim. Kalau kita nggak ada, lo juga nggak bisa kemana-mana. Betul nggak? Jadi ada bentroknya ini di mana, mereka lagi deal supaya malah tim sama tim minta duitnya lebih daripada hak siar dan ya, hak siar jadinya karena ada bentrok ini yang belum jelas, mereka lagi semua berdiskusi. Masih hold semua. Semuanya masih di hold. Iya. Semuanya masih hold. Dan satu lagi yang saya nggak pernah bahas, dan hari ini kita mulai bahas itu. Kenapa Phillip Island di-cancel? Wah, ini gara-gara City mau membawa MotoGP ke sirkuit yang dalam kota, bla bla bla. No, it's not like that. Bukan begitu ceritanya. Kalian harus tahu benaran ceritanya gimana. Sebetulnya Dorna mau perpanjang dengan Phillip Island. Iya. Mereka mau, bukan nggak mau. Cuman Dorna sama Liberty Media minta bahwa track itu jadi lebih profesional. Lebih permanen. Lebih permanen. Kenapa? Guys, paddock jelek banget. Oh iya. Parkirannya nggak ada. Nggak ada. Parkirannya itu di tanah loh. WC dan kalau hujan, tambahan. Ya. Kamu tahu kenapa? Sebetulnya pulau tersebut, Phillip Island, itu yang punya, itu orang kaya raya dari Melbourne sama Sydney. Yang mereka punya villa-villa itu beautiful. Mereka nggak peduli dengan MotoGP loh bro. Sama sekali nggak peduli. Dan tracknya itu ada. Malah kalau nggak ada track tersebut, untuk mereka tuh lebih bagus juga bro. Mereka tuh duitnya, orang dengan power. Pariwisata. Kenapa? Karena mereka maunya itu tempatnya untuk pariwisata. Tempatnya untuk binatang-binatang. Seperti banyak kan binatang di sana. Dan Australia nggak kasih
apa namanya kepada Dorna kemauannya. Sorry, parkirannya kalau mau segini, pitnya kalau mau segini. Tapi nggak bisa. Udah nggak bisa lagi. Karena level MotoGP mau dibawa lebih tinggi lagi dan lebih bagus lagi. Jadi ini adalah alasannya kenapa. Bukan karena nggak mau Phillip Island lagi, cuman karena memang orang yang tinggal di sana juga nggak mendukung. Ya, warga di sana. Nggak mendukung tracknya ada di situ. Jadi kalian jangan selalu bacanya dan semuanya dan sampai dalam dong, ya kan? Baru aku bicara soal ini, soalnya nggak udah selesai dengan ini. Kenapa Raul Fernandez adalah satu-satu Aprilia yang kemarin nggak bisa perform seperti yang lainnya? Karakteristik riding style dari Raul Fernandez sama adalah seperti Pedro Acosta. Ini adalah pembalap baru. Pembalap yang punya cara riding style yang berbeda. Generasi baru ya. Generasi baru seperti di track yang flow-nya di mana harus sempurna dengan flow-nya dengan speed itu bukan tracknya Fernandez. Fernandez adalah orang yang stop and go, yang slide in and lurusin motornya secepatnya untuk keluar dari tikungan. Makanya kemarin performa kurang, tapi menurut saya tetap adalah pembalap yang bagus dan tetap adalah pembalap yang nggak akan pergi dari track house menurut saya, meskipun Davide Brivio. Dia mau kemana sih? Meskipun Davide Brivio jatuh cinta habis-habisan dari dulu sama Johan Mir. Dan lagi ada gosip bahwa Johan Mir itu mau ke Trackhouse. Karena Tapi Aprilia dan Massimo Rivola itu suka banget sama Raul Fernandez. Jadi kalau Raul Fernandez tahun ini perform terus, kemungkinan besar dia stay. Ya. karena Tapi Johan ini Mir sama Brivio itu udah sempat sama-sama di Suzuki. ya jadi juara dunia men. Malah itu kan ya lain lagi kan. Ya jadi juara dunia. Jadi gini guys, sebenarnya yang kalian mesti tahu tuh pembalap itu nggak kayak kalian main di video game. Kayak bola transfer begini. Mereka tuh ada ikatan manajernya siapa, orang pedoknya siapa, Betul. suasananya siapa, budayanya siapa. Itu yang mesti ada. Bahkan termasuk kita juga di MSGP aja, jujur ya, kita kalau gabung sama tim lain aja belum tentu bisa begini. Betul nggak? Betul sekali. Betul. Aku jujurnya sebelum aku sama Grace ini kan aku sama Forward Racing. Alamnya beda banget loh. Suasananya beda banget. Bahkan kita di LCR aja suasananya itu beda. Kalau kamu tahu GP Racing Niko, dia cerita suasana di LCR sama suasana di Grace ini beda loh. Ya, betul. Jadi Beda. kita aja penting yang itu penting banget loh suasana. Mau ngasih berita apa, bagaimana, itu penting. Apalagi pembalap yang memang 22 balapan sama mereka. Betul. Cocok nggak sama manajernya? Yang tukang ganti ban, tukang nemenin dia ganti wear pack, itu penting loh. Jadi kalau mamanya Johan Mir tergoda sama Brivio, wajar. Betul. Gitu loh. Wah, tapi dia pabrikan. Kan nyaman. Kan istilahnya orang cari nyaman, bener nggak? Betul. Itu dia. Guys, Moto2 kita perlu dibahas sedikit. Di mana aku sebetulnya punya harapan kemarin ya. Karena Mario Aji oke lah di kondisi basah bagus banget kemarin ya. Di kondisi kering juga lumayan. Sampai dia bisa kualifikasi di P9. Iya. Aku bilang, habis dia lihat performa dari Beda ini, Beda naik podium, pasti ini jadi booster. Booster supaya dia juga bisa tunjukin bahwa dia bisa perform. Oke lah, di Moto2 tahu sendiri. Lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Selesai di posisi 13. Baguslah dapat poin, tapi aku ekspektasi dari Mario Top 10 ya. sekarang minimal top 10 ya. Aku baca dulu, tolong Pandu naikin hasil dari race. Olgado selesai di posisi nomor 1, Daniel Olgado, dia front pole, dia berdominasi, dia itu luar biasa bro, leading championship ya dengan 33 poin. 33 poin kenapa? Karena nanti aku kasih tahu apa yang terjadi di Thailand. Sebetulnya juga sesuatu yang sangat Salah konyol. poin. Sangat konyol. Nah itu dia. Ya, Olgado nomor 1, Munoz nomor 2. Sinakal. Bagus banget loh bro, ini. Startnya luar biasa. Manuel Gonzalez ketiga, tetap tahan dan fight. Gak gampang loh untuk Manu. Gak gampang. Oh, ya? Dia datang dari tahun yang dimana membuang championship gara-gara tim. Dan sekarang ini dia harus mengkonfirmasi dan dia harus jadi juara dunia lawan setan semua. Salah satunya Olgado yang tahun lalu rookie dan luar biasa. Dia jadi rookie ya tahun lalu sama
Alonso karena cedera baru balik, belum mungkin dapat feeling. Kemarin selesai di P5 tapi sangat sulit. Eskrich bagus banget. Nomor Forward 4. racing ya. Forward racing itu Dulu ya, ini MV loh dulu. Ya, forward racing itu sama Kuzari family ya. Itu udah no comment. Ya, no. Misalnya kita harus sangat topi, bro. Ya memang. Kenapa? Karena mereka nggak seperti yang lain selalu. Dia memang agak beda. Dia ada Rangkanya beda. juga beda. Dia beda. Dia rangkanya dari dulu dia pakai MV Agusta, dia pakai forward sekarang. Dia sesuatu. Tapi forward sekarang ini bukan dengan pembalap yang bagus seperti Eskrich ya, lagi perform. Selesai P4 loh, not bad at all. Sayangnya Navarro kurang bagus ya. Betul. Alonso ke-5, Guevara ke-6. Antara Eskrich, Alonso, Guevara dan Arbolino, beautiful race ya. Sangat dekat dan overtake-nya luar biasa. Beyer ke-8, Vietti ke-9 dan Ortola ke-10. Biar tambah 11. Alonso Lopez, Gresini Italjet. Kalau mau beli motornya bisa kontak ke gua. Ya. Lanjut. Seharusnya kemarin waktu race selesai di Thailand, Moto2 dikasih full point. Iya. Masa salah itu? 6 hari. 6 hari setelah itu direvisi dan dikasih separuh point. Karena sepertiganya race nggak komplit. Salah hitung lap. Untuk 1 lap doang. Konyol. Itu nanti kalau ke perebutan gelar itu ngaruhnya gede. Konyol karena meskipun salah, diam aja. Udah kasih 25, udah full aja, terus aja. Kenapa harus begitu? Dan perbedaannya hanya 1 lap loh. Karena yang salah bukan pembalap. Yang salah lo. Ya kalau misalnya revisi dalam few hours, atau revisi hari besoknya. Nggak apa-apa. Tapi 6 hari lo, men. Selama 6 hari lo ngapain? Kok nggak hitung? Nggak baca? Tidur, siesta? Nah, forget it. Jadi sekarang Holgado leading dengan 33 poin. Gonzalez kedua dengan 28,5 poin. Bedanya cuma 4,5 poin. Daniel Munoz, ya, ini Daniel Munoz kemarin ini dari dia start dari P11 loh kemarin. Iya. Startnya kamu lihat nggak? Dari kanan ke kiri ke sampai tengah. tikungan kedua dia udah P2 loh. Dia fight lah luar biasa sampai dia bisa beberapa lap terakhir overtake Holgado. Meskipun Holgado itu lagi santai menurut saya. Karena abis itu Holgado overtake kembali dan dalam 2-3 lap kasih 1,5 second dan menang dengan otoritas yang luar biasa. Tapi Daniel Munoz ini bisa dibilang rookie juga lah. Meskipun tahun lalu udah turun. Tapi ya dia juga baru. Dia datang dari CEF kan, Moto2. Ya. Aku boleh tambahin nggak? Boleh dong. Holgado itu katanya udah dekat dengan KTM loh. Bisa jadi, karena dari dulu memang orang KTM dia. Ya walaupun sekarang di Aspar, ada kemungkinan dia ke MotoGP ke KTM. Ya itu bisa jadi. Geser Binder. Bisa jadi. Tapi ini pembalap bagus loh, bro. Oh iya. Di Moto3 oke lah kalah. Dia leading championship dan bikin beberapa salah sampai David Alonso luar biasa dan jadi juara. Tapi Holgado ini bagus. Di Moto3 bagus. Di sini dari tahun lalu dia luar biasa. Tahun ini dia calon juara dunia besar loh ini. Ya ini besar ini. Ini frustasi juga untuk seorang Alonso di mana selalu lihat teammate-nya sendiri, CF Moto teammate-nya sendiri selalu di depan, mendominasi terus. Ya harus wake up Alonso karena ini udah tahun kedua di Moto2. Kalau di Moto3 jadi juara dunia dan spektakular. Alonso. Ya Alonso, David Alonso. Sekarang ini dia harus tunjukin dan saya yakin akan bisa bahwa dia bisa jadi calon juara dunia dan lawan Holgado. Harus karena ini tahun kedua. Ya, Guevara finally ya bagus banget. Akhir tahun lalu udah kelihatan ya. Ya udah kelihatan. Sekarang dia juga adalah salah satu contender. Arbolino kemarin wake up tiba-tiba. Sama Vietti ya biasalah Vietti. Tapi sangat menarik race-nya Moto2 kemarin lumayan karena adalah 2 grup memang. Tapi menarik, bagus. Saya berharap bahwa juga Mario Hagi bisa performa, bisa mendorong diri sendiri, bisa
Veda bisa jadi patokan yang bagus untuk dia supaya berprestasi karena saya yakin bahwa Mario punya. Karena Mario mau nggak mau di Itu- Honda Tim Asia dia iya. Moto2 dia tulang punggung karena Furusato, aduh. Ya, parah banget. Tapi 15 besar masuk di Moto2 tuh nggak gampang. Nggak gampang. Untuk kelas dunia yang susah, yang sangat sulit. Oke guys, saya rasa cukup. Kalau kalian mau tanya sesuatu, mau berkomentar, mau marah sama Matteo atau segala macam, tolong lakukan di di komen di bawah YouTube. Yang baca juga anak. Yang pasti yang tutupinnya nggak mau kirim ke saya karena saya selalu bisa frustasi sendiri. Joking lah. Netizen jangan baper dong. Sama gini guys, aku mau ngasih tahu, banyak orang bilang, kenapa sih Mbah bocoran sekarang jadi agak kurang banget gitu loh, nggak bisa ngomong. Karena nggak ada bocor. Karena sekarang ini memang dari Liberty Media itu ada ya itu masalah tadi. Media blackout, aku kasih tahu. Jadi seperti seorang paling gampang ya, Quartararo, dia udah pasti sign. Udah dari kapan? Dari sebelum mulai championship udah tanda tangan, bro. Sekarang apa? Berhenti, isunya hilang. Gitu loh. Tapi udah, itu semua padok tahu. Tapi itu udah. Iya, tapi kalau aku ngomong, nanti dibilangin itu belum. Makanya udah. Sabar aja. Quartararo Honda. Pedro Acosta adalah di Ducati sama Marc Marquez. Jorge Martin di Yamaha Racing dan Pecco Bagnaia di Aprilia. Itu sudah hitam putih. Itu pasti. Itu 100%. Oke. Selain ini, aku rasa cukup. Ya udah berapa lama ini? Cukup nggak ya? 1 jam. Aku sih cuma nunggu satu. Enea balik ke Grace ini. Iya. Itu teman kita banget. Orangnya enak banget. Itu adalah kasus yang sulit sekali dia harus balik kepada tempat keluarga ya. Dia harus balik lagi di tempat di mana seluruh tim percaya dengan dia, baru dia bisa prestasi. Karena ini adalah pembalap yang sangat fragile. Ya, kalau fragile bahasa Indonesia apa? Ringkih, tapi masih dan dia manusia ringkih. Beneran. Iya, tapi ringkih. Iya. Dia itu nggak punya mental Pedro Acosta, nggak punya mental Marc Marquez, sorry to say, nggak punya mental Martin atau Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi nggak peduli dengan siapapun. Mau ada Marquez, mau ada Martin, mau ada siapa di depan, dia pokoknya dorong habis-habisan. Sama juga dengan Pedro Acosta. Sama juga dengan kalau kamu lihat Enea sama Viñales, omel. Wah, partnya nggak dikasih sama. Wah, apa motornya setupnya khusus untuk Pedro. Kalau lo mulai dengan alasan ini semua, lo nggak akan kemana-mana. Mark itu nggak cari alasan. Mark itu nggak salahin motornya. Dia bilang motornya sama aja. Motornya yang ini. Motor yang dia jadi juara dunia. Dia salah diri sendiri. Bukan. Gini, kalau pembalap udah cari alasan kiri kanan. Memang itu kan dasarnya pembalap semua. Itu nggak akan bisa. Seharusnya dia harus pembalap kayak begitu, lupakan dah. Siapalah Pedro lah. Pedro memang bagus banget. Pedro memang luar biasa. Kalau saya KTM, dengan posisi KTM, dengan duitnya segitu, dan harus jual timnya segala macam, 30% tersebut. Ya aku kan kasih semuanya kepada Pedro lah pastilah. Kenapa? Yang perform dia. Yang bagus dia. Betul nggak? Betul. Jadi komplain dikit. Open throttle, ya, konsistensi dan jangan bawel. Udah. Oh, satu lagi terima kasih dengan sponsor kita. Oh, Pak Firman udah balik. Pak Iya. Firman tuh. Oh, bawa baju dia. Ini ada Pak Firman. Apa itu Mission Impossible? Salah ya, bukan ya? Passion. Aku kira Mission Impossible. Emang Mission Impossible kemarin loh. Dengan cacatnya kayak begitu dia bisa selesai di 8 besar, bukan main loh, bro. Jadi gini guys, terima kasih buat sponsor. Yang paling utama adalah tim BKS News Gresini Racing yang totally support kita. Selama ada BKS News Gresini Racing kita selalu enak. Ya. Lalu kedua adalah Rider Spot. Kalau lo mau beli aparel terbesar di Indonesia. Terima kasih banget sama helm KYT dan Suomi untuk menambah kejang. Aku mau berterima kasih juga. Ini khusus dengan Suomi. Karena kemarin dikasih helmet yang enak banget. Aku kalau di BSD kan nggak pernah pakai mobil, selalu pakai skuter kemana-mana dan selalu pakai helm Suomi tersebut karbon, enak banget, top banget. Nanti aku akan foto deh.
Kalau ada yang naksir mau beli, aku jamin bahwa itu luar biasa. Oke, berterima kasih juga suami selalu nge-support dan Riding style Riding Style. dan juga kemarin bikin baju edisi Brazil. Tigres Mana? ini. Nah, mana? Mana? Jadi Ted, tolong Mana? Ted yang nanyain kita udah banyak. Mau kita pakai terus. Kasih dong bajunya. Ciao. Guys, aku mau tambah satu lagi. Jangan lupa support Dimas Eki Pratama karena dia weekend depan di Amerika di track kota dia akan turun di Championship Beggars. Beggars ini adalah Harley Davidson dengan tas-tas kiri kanan itu. Adalah World Championship, cuman 6 races ya. Mulai salah satu track yang dipilih adalah di Amerika pasti karena Harley Davidson langsung dari Amerika. Kemarin Dimas sempat testing, sering chat sama aku. Dan dia itu bisa perform luar biasa. Bisa P3, P4, ya bagus banget. Jadi kita support sekali lagi pembalap dari Indonesia, Dimas Eki Pratama. Mudah-mudahan bisa naik podium. Mas, nggak usah terlalu stres. Fokus dengan riding style, fokus dengan cara setup motornya sesuai dengan riding style kamu sendiri. Kalau kamu bisa naik podium, top banget. Kalau selesai 4 besar juga atau 5 besar luar biasa. Yang penting jangan crash. Ingat, konsistensi. Ciao Dimas, very good. Ciao.